A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kemarin kita bahas sedikit tentang surat Abasa, di mana ada episode semua orang itu lari dari pasangannya, lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang nanti akan sibuk dengan urusan masing-masing. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira. Tapi pada hari itu juga ada wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang durhaka. Episode kita mendekati Allah itu ujiannya banyak. Maka dari hari ke hari, tahun ke tahun, kitalah yang paling tahu kualitas kedekatan kita sama Allah. Kita yang paling tahu, tidak ada orang lain. Mau dipaksa-paksa kayak aku pun, berbusa-busa pun ngomong, ya kalau memang tidak dengar ya tidak dengar. Tapi ada orang yang cuma ngelihat orang mati di kuburan gitu, udah jadi wasilah hidayah untuk dia, dan dia hanya memutuskan untuk istiqomah dalam kebaikan. Ada yang bikin target, bikin resolusi. Ya resolusinya dari 2019 sampai 2023 sama ya, itu tak itu ya. Inilah, itulah, diet lah, inilah segala macam kan. Faktanya tak ada gak? TGM. Apa TGM? Ada gak macam mana? Waktu nak bergerak ya. Fakta di lapangan enggak. Maka saya sering bilang, kalau telur pecah dari luar itu jadinya telur dadar. Apa telur kalau pecah dari luar? Telur dadar. Tapi kalau telur pecah dari dalam jadi ayam. Balak kan gitu. Ayo, pecah dari luar telur dadar. Apa kalau pecah dari luar? Jadi telur dadar. Kasih kecap dah. Makan di restoran mahal pun telur dadar gak ujung-ujung. Pesan lauk banyak ini telur dadar. Murah hidup itu. Gaya hidupnya agak tinggi. Batuk kawan, apa batuk? Kayak paham. Macam kenal ya. Saya tak sebut nama. Saya cuma bilang dia pesan telur dadar. Makannya sederhana, gayanya agak tinggi sikit. Kalau gengsi kan, oh jangankan kalah, seri ya kita. Berat tuh rasanya. Apalagi kalau udah tanding, wow. Jadi telur dadar itu pecahnya dari luar. Orang tuh dimotivasi dari luar, dikasih kalimat-kalimat motivasi.
Ini wah, kita bisa, kita telur dadar. Apa? Tapi kalau dia dari dalam, dia jadi ayam, bukan telur tembala ya. Kan dia telur, pecahnya kan dari dalam. Nah itu jadi ayam, jadi kehidupan gitu maksudnya tuh. Nah manusia itu harus menemukan saya ini siapa, untuk apa saya diciptakan di bumi ini, mau kemana saya hidup. Itu tuh harus bisa jawab, big why namanya. Saya siapa? Jawab dulu ini. Siapa? Siapa saya? Ini banyak orang tak bisa jawab. Ibu bisa jawab kira-kira Bu, apalah jawabannya? Mau enggak saya kasih jawaban? Saya cari ini nih, jawaban ini nih bertahun-tahun, sampai akhirnya saya ketemu jawaban yang lengkap dan sesuai dengan firman Allah atau pesan-pesannya Rasulullah. Mau dapat enggak? Mau enggak? Saya gara-gara dengan izin Allah lewat wasilah bisa menjawab pertanyaan ini, saya jadi tahu ini penting, ini tidak penting, ini urgent, ini tidak urgent, ini kebutuhan, ini keinginan. Hanya jawab pertanyaan ini aja. Siapa saya? Ada yang bisa jawab? Oh, udah ada tuh. Masih ingat? Wah, ini yang di YouTube jawab nih, beliau nih Muhammad Irham. Jangan-jangan ini pastas Trenggalek Ustaz Irham. Dapat hadiah karena jawabannya dua-duanya betul. 100.000, 100.000 masing-masing. Dan dapat jawaban, dapat hadiah 200.000. Itu jawabannya. Siapa saya? Jawabannya adalah yang satu Bu, ada dua jawaban Bu. Saya adalah hamba Allah. Allah. Hamba Allah. Tapi belum selesai Bu. Yang sedang berusaha, Pak. Menjadi hamba ini jawabannya yang tepat. Garis besar GBHM. Terus kalau dia berubah jadi laki-laki gitu, saya laki-laki, lalu saya jadi suami, maka yang Allah mau adalah saya laki-laki harus punya father, saya harus memberi nafkah, saya harus menjadi teladan buat keluarga saya tidak boleh bawa duit haram ke rumah, saya harus jadi ayah buat suami saya. Itulah yang Allah mau dari seorang laki-laki. Saya tidak boleh jadi bencong dalam keluarga saya. Saya harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang tidak itu tidak. Itulah yang Allah mau sebagai seorang laki-laki. Hamba Allah. Kenapa ada hamba Allah? Berarti kalau kata-kata hamba berarti ada yang majikannya, ada bosnya, ada yang ngatur kehidupannya. Siapa yang ngatur kehidupan kita? Allah. Berarti harus siap. Ada episode yang kita mau tak sesuai dengan kenyataan. Ini level-level wakil pengasuh sekarang kau tak bisa jawab di memang hari itu. Tulis besar-besar, ingat baik-baik. Saya ini ngapa? Pokoknya sekarang ini pengen itu ada statement-statement penting tuh, tulis, cetak, desain, tempel, print, tulis, ingat-ingat. Harus banyak space di pondok ini untuk bisa nulis quote-quote reminder itu.
Saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Begitu ibu berubah ibu-ibu ini adalah perempuan, maka ibu harus tahu, oh saya ini perempuan, saya ini hamil, maka saya harus jaga. Saya ini punya rahim, sama dengan sifat Allah Asmaul Husna. Rahim ini harus saya jaga baik-baik. Jangan sampai, mohon maaf, dimasuki oleh sperma yang bukan haknya masuk. Kemarin di Samarinda sedih, ada seorang ibu yang, mohon maaf, berhubungan badan dengan siapapun terserah, yang penting hamil. Waktu di Samarinda kemarin, begitu lahir, anaknya dijual. Cari lagi investor, ya kan, bahasa kasarnya gitu kan. Investor apa? Investor sperma. Serahlah, pokoknya siapa yang mau menggauli saya, menyetubuhi saya, terserah. Yang penting saya bisa hamil. Hamil lagi, jual lagi anak. Ada yang ditukar pakai motor, ditukar pakai duit sekian juta. Nah, termasuklah yang kita temui kemarin, salah satunya namanya Dimas, yang akhirnya masuk ke pondok pesantren. Di pondok pesantren jadi santri dan makan cacing kan. Sempat dia makan cacing. Kenapa kok makan cacing? Saya lapar, Bu. Lagi viral sekarang, ibu-ibu berzina sama menantu. Lagi rame tuh. Cuman cerita itu. Padahal anak kandungnya, ibu ini punya anak kandung perempuan. Si ibu yang katanya ibu malah sering minta jatah sama menantunya. Nih dunia makin terbalik-balik, Allah tunjukkan. Saya rasa jin, tak adalah kasus kayak gini. Di dunia jin tak ada kasus kayak gini. Karena kan syaitan itu kan dua makhluknya, satu jin, satu manusia. Jadi tak sampai pikiran kita. Nah, sesuai nggak dengan yang Allah mau? Saya adalah seorang perempuan, wanita. Tugasnya ngapain? Oh, berkhidmat untuk suami, masak. Saya pernah sampaikan sama beberapa orang, cuma ini nggak tahu, bagi perempuan-perempuan modern itu kayak nggak keren gitu. Saya bilang masak itu memang nggak wajib, tapi menyajikan atau menyiapkan makan untuk suami itu wajib. Saya tuh nengok depan mata kepala saya gitu. Nek-wan zaman dulu, nenek-nenek zaman dulu, emak-emak zaman dulu tuh kalau suami makan itu benda sakral bagi dia. Karena mungkin cari makan untuk dapatkan makan tuh tidak mudah kali ya. Beras nanam seorang misalnya gitu, ayam sembelih seorang, lauk masak. Jadi begitu episode makan, duduk di meja makan tuh sakral betul. Sekarang perempuan-perempuan yang di Samudra Atlantik tuh kan main pesan-pesan online ya. Masaknya cepat. Ambillah tuh ke rice cooker situ. Bagus sih, masuk surga tuh bulat-bulat yang perempuan gitu. Jangan kacau ayah, jangan kacau bapak. Anak-anak ditenangkan lo semuanya. Bapak mau makan. Bahkan ada guru, saya lupa namanya, Habib siapa gitu. Beliau cerita tentang beliau atau tentang orang tuanya gitu, saya lupa. Itu istrinya tuh, kalau udah episode makan sampai nyiapkan rotan di samping. Silakan makan. Ini kalau dengar orang feminis, didengar sama orang-orang modern, dibilang kebodohan. Padahal dia berniat untuk berkhidmat, karena dia tahu surganya dia di ridho suaminya. Letakkan rotan sampai dia bilang, wahai suamiku, kalau misalnya ada masakanku yang gak enak atau gak pas, silakan pukul saya. Walaupun faktanya suaminya gak pernah mukul.
Saya lupa cerita nih, Habib siapa gitu. Habaib, zuriyah Rasulullah. Suaminya zuriyah Rasulullah, istrinya pun zuriyah Rasulullah. Begitu khidmatnya dia letakkan gitu. Dia nunduk gitu. Kalau ada yang kurang kasih tahu suamiku. Nah, dari keturunan itu katanya, menurut Habib itu lahir orang-orang alim. Saya lupa namanya siapa. Wasilah si istri ini berkhidmat total sama suami. Hari ini banyak perempuan-perempuan yang di Samudra Atlantik ya, tidak di sini ya, yang Allah takdirkan punya rezeki lebih banyak daripada suami, sehingga pada melunjak. Fakta atau mitos? Duit dia lebih banyak, income dia lebih besar, sehingga ngerasa lebih pantas untuk ngangkat suara. Mana kakak-kakak yang belum nikah, kita jangan anggap itu ilmu kuno. Kemarin siapa ada ibu-ibu cerita sama saya, oh bibinya Ridwan. Beliau bercerita sambil berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, saya ajarkan sama Dina, istrinya Ridwan, untuk melakukan apa yang saya lakukan. Jadi kalau suami saya udah mau tidur malam, saya yang bagian menyiapkan pakaian untuk besok. Ini celana, ini kemeja, mohon maaf ini celana dalam, ini kaos dalam, saya siapkan di atas. Saya lakukan itu sejak nikah sampai beliau meninggal. Saya bilang langka. Lah, kenapa? Karena istri sudah ada amalan menjelang tidur. Apa amalannya? Buka toko online. Anjir. Sebelum tidur. Apa amalannya lagi? Nonton tablik akbar Korea. Apa itu? Sempat al-muluk. Allahu a'lam. Dianggap normal. Saya respect sama rumah tangga yang bikin komitmen. Kita tidak ada handphone di atas kasur. Kalau di atas kasur simpan handphone, matikan. Gak usah lagi ngobrol-ngobrol handphone. Letakkan ke barang. Setan gepeng, saya nyebutnya apa? Apa nih? Setan gepeng. Bikin kesepakatan, mumpung belum nikah, Bi. Kalau udah di atas kasur, tak usah ada HP. Tak ada gak sampai triliun bah omset tuh, macam iya benar. Tak ada gak sibuk-sibuk gimana bah. Jadi tinggalkan itu supaya dua-duanya sama-sama sadar. Kalau sudah pakai saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau, maka tidak akan ada nuntut suami saya itu harusnya gini Ustaz, suami saya itu harusnya gini Ustaz, istri saya harusnya gini Ustaz. Tidak ada, karena masing-masing sedang cari muka sama Allah. Tidak mudah memang. Siapa yang bilang mudah? Maka ada kata-kata yang sedang berusaha. Itu kata kuncinya. Coba lihat yang saya bilang tadi tuh, ibu-ibu yang betul-betul stand. Saya dengar dari mama angkat saya tuh, beliau cerita tentang bagaimana punya anak 4 laki-laki semua. Begitu papa tuh datang, bapaknya Ustaz Rahmat. Begitu papa datang, semuanya dikondisikan. Tahu saya ikut, tadi nangis, lu harus mandi, beres semuanya. Papa bentar lagi datang. Begitu datang rapi, dan udah kecil. Mamanya stand aja. Apapun yang terjadi, piring pecah, itu nanti dulu cerita. Yang penting papa balik. Hari ini benda ini kayaknya benda langka. Mama zaman dulu ngomong tuh ngasih tahu, kau gini nak, kau gini menantu, cerewet benar mama aku nih. Itulah kira-kira jawaban anak yang katanya mau masuk surga itu. Maka akhirnya banyak emak-emak pun akhirnya diam, enggak zaman sekarang nih. Akhirnya kamu.
Cantik memang budak sekarang nih, mengkilat-mengkilat. Tapi malasnya tuh ampun perempuan sekarang, ya Allah. Masa air angus, sekali masak kaldu ayam, soto ayam, ya semua ayam, soto ayam, kaldu ayam, kari ayam, mie instan tuh. Bisa masak. Duit, minta duit. Sibuk sosmed. Saya ngebayangkan, cuman ya emak-emak zaman dulu tuh tak ada dispenser kayak panas masak rebus. Pampers kayak sekarang tuh yang srek masuk itu tak ada. Ya kan, pakai popok yang dicuci bergantung tuh, saya masih lihat tuh yang popok-popok yang berkeliling gitu tuh, pakai gantungan yang terbuka, tuh kos kaki, sarung tangan bayi, popok celemek, apa tuh. Menjadi seorang hamba yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau, inilah yang membuat kita menjadi realistis menjalani kehidupan. Oh, aku harus jadi suami yang baik, aku harus pastikan. Karena nanti pun, saya udah bilang juga sama Bunda saya bilang, nanti Bunda, kita nih masing-masing kena hisab sama Allah. Saya sebagai suami kena tanya, Bunda sebagai istri kena tanya, saya sebagai ayah kena tanya, Bunda sebagai ibu kena tanya. Nah, di situ kita sadar hidayah milik Allah. Do the best, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Abang-abang yang hari ini jadi anak, bagaimana menjadi hamba yang Allah mau. Nah, jadi kita tidak punya ekspektasi untuk dilayani, tidak ada. Karena kita ekspektasinya fokus melayani, berkhidmat. Ini kesadaran tingkat tinggi. Dah, yang kedua, kita adalah umat Rasul. Siapa kita? Rasulullah. Yang sedang berusaha meneladani kepribadian beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan hadis. Bagus tak? Bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik atau dia paham ibu? Paham. Seragamnya udah sama? Sama. Seragam sama, dress code sama, bibir tak sama. Kepala ya pakai dress code, bibir tak ada dress code. Masih ngomongkan orang. Bertahun-tahun ikut majelis taklim, seragam dah ganti-ganti, mulut bibir tak ganti-ganti. Yang dipelajari hadis. Hadis yang dipelajari tentang berkata yang baik-baik atau diam. Tapi mulutnya ada, masih gaya lama gitu lah. Kau udah tahu belum? Apa itu? Nanti lagi kita ngomong, biarkan ustazah yang ngajar loh. Kita keluar kopi di sini. Rasulullah memaafkan. Ya. Terus kita nyimpan dendam.
Saya nyimpan, saya masih kesal Ustaz, mantan suami saya itu begini. Mantan ke Bu, mantan Ustaz. Itu mantan ke pahlawan kok dikenang-kenang terus. Kan udah lepas. Apa gak Ibu ingat-ingat? Saya adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadian beliau. Saya pun masih jauh Bu. Maka ada kata-kata yang sedang berusaha. Apa kata kuncinya? Yang sedang berusaha. Apa kata kuncinya? Yang sedang berusaha. Belumlah kita bisa ngasih duit yang banyak sama orang. Minimal kita ngasih doa yang banyak untuk orang. Saya kan beli Ustaz. Apa salahnya beli ke pasar swadaya? Ibu belanja, selesai belanja ibu doakan yang jualan tuh. Semoga ibu istiqomah, sehat, panjang umur, murah rezeki, anak keturunan soleh-soleh. Tahu tak doa itu mantul balik ke kita. Saya tulen saya kerjakan. Karena saya waktu itu tak punya apa-apa. Dan saya yakin doa itu balik ke saya. Apalagi doa itu kita doakan, kita ucapkan saat kita sedang sendirian tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Itu tembus langit. Malaikat yang dengar mengatakan amin. Apa katakan malaikat? Amin. Walaka mithlu. Nih kalau kita berdoa kepada seseorang dan seseorang itu tidak tahu apa yang kita baca, malaikat yang mendengar akan mengatakan amin. Malaikat tak bilang, ya Allah kabulkanlah dan kamu akan dapat yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Tidak ada. Kalimatnya pendek. Amin walaka mithlu. Apa? Amin walaka mithlu. Mithluhu itu dan kepadamu seperti apa yang kau ucapkan barusan. Sehat ya Pak, panjang umur ya Pak, murah rezeki ya, dimudahkan Allah ya semua urusannya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan dikabulkan Allah. Kata malaikat, amin ya Allah, kabulkan doa si fulan ya Allah. Walaka mithlu, dan kepadanya seperti apa yang dia ucapkan. Berarti begitu kita mengucapkan amin walaka, malaikat mengucapkan amin walaka mithlu, pertanyaannya dikabulkan enggak doa kita? Dikabulkan enggak? Malaikat tuh punya dosa enggak? Bayangkan kalau kita doa yang baik-baik, yang banyak, yang berkah, yang tulus, yang ikhlas, malaikat doakan dan aminkan, doanya balik ke kita enggak? Tapi kalau kita doa yang jelek-jelek untuk orang, donelah itu bangkrut bisnisnya, bercerailah cepat keluarga itu. Apa kata malaikat? Amin ya Allah. Artinya itu apa? Amin walaka mithlu itu amin ya Allah. Perkenankanlah dan kepadamu seperti apa ya kau ucapkan. Inilah yang menjadi alasan saya menjadikan menjadikan kebiasaan untuk sering-sering mendoakan orang lain sebanyak-banyak mungkin, seluas-luasnya. Karena saya tahu saya tak punya duit, saya tak punya juga sedekah yang mau saya sedekahkan, tak tahu apa yang nak saya geser karena barangnya tak ada. Saya punya doa, saya punya mulut. Dulu saya bikin dosa pakai mulut,
Lalu saya bilang, ya Allah izinkan aku nebus dosa pakai mulut juga. Amin walaka mithlu. Semakin tersembunyi doanya makin bagus. Maksud itu antum doakan dari jarak jauh tanpa harus dia tahu. Gak usah, aku kirim doa untuk kau ya. Enggak. Diam-diam kita doakan, ya Allah, si fulan bin fulan ya Allah pernah berbuat baik kepada saya belum mampu membalas kebaikannya. Saya doakan dia semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimudahkan Allah dalam segala urusan. Amin walaka. Kita ada nengok orang gitu, oh kayaknya ibu ini lagi sakit, bersin-bersin gitu. Sholat kita 2 rakaat. Ya Allah, perkenankanlah dan kepadamu seperti apa yang kau ucapkan. Kalau yang kita ucapkan baik, baliknya baik. Kalau kita ucapkan buruk, buruk juga. Maka teman-teman semua bang kakak, ini bukan tentang aku sudah tahu, tapi ini bagaimana jadi praktek. Doakan orang yang berbuat baik sama kita, biasa, tidak spesial itu. Tapi saya mau ngajak abang kakak untuk mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti atau memfitnah kita. Itu istimewa. Coba rilis. Ya Allah, sudah aku maafkan, aku tidak punya dendam, aku tidak punya kesal. Terserah dia melakukan apapun sama aku tidak akan balas dengan keburukan. Ya Allah, aku doakan semoga dia sehat, panjang umur, murah rezeki, dibukakan pintu kebaikan, ditetapkan dalam ketaatan, istiqomah. Ya Allah, selalu dalam lindungan kasih sayang Engkau. Ya Allah, lindungi dia, sayangi dia, berkahi dia, mudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. Kita tidak sebut nama, tapi dalam hati kita sama Allah yang tahu siapa yang sedang kita maksud. Ya kan? Lalu kita doakan dan kita maafkan. Keren. Malaikat itu bu, pembandingnya tuh 1:9:90. Satu orang manusia berbanding 9 jin, berbanding 90 malaikat. Perbandingannya tuh. Jadi yang paling banyak makhluk Allah itu malaikat. Yang paling banyak apa? Malaikat. Bayangkan malaikat-malaikat Allah mengaminkan doa kita. Sedekah cuma 2.000 ya. Malaikat tuh tak berapa juta, berapa miliar. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Tapi begitu mereka mengaminkan doa kita tidak tertolak. Kenapa? Karena malaikat tidak punya dosa. Amin walaka mithlu. Balik lagi tadi. Siapa saya? Pagi ini saya cuma ngasih tahu ini ya. Padahal masih ada lagi pertanyaannya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau ibu-ibu bisa jawab nih, kita bisa jawab, tenang hidup kita. Setelah menjawab pertanyaan siapa saya, untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Jawabannya cuma satu.
untuk jangan terbalik-balik. Untuk apa? Jawabannya kan harus untuk titik-titik-titik. Why and what for? What for untuk apa? Kalau pertanyaannya mengapa Allah menciptakan manusia? Nah, itu baru beda jawabannya. Mengapa? Mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa? Baru itu yang Al-Baqarah tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mengapa Allah menciptakan manusia? Allah pengen manusia menjadi mengapa kamu makan? Jawabannya karena saya lapar. Mengapa kamu menikah? Karena saya normal. Gitu cara jawabnya. Untuk apa menikah? Untuk melanjutkan anak keturunan. Ini orang pertanyaan basic ya, tak bisa jawab. Bahasa Indonesia tidak tahu. Pas belajar bahasa Indonesia mungkin lagi makan bakwan di kantin. Karena Allah, kan gitu jawabannya. Ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, dalam kurung pemimpin di muka bumi. Ingat kata-katanya, ja'ilun fil ardi khalifah, pemimpin di muka bumi. Fungsinya pemimpin tuh mengayomi, bermanfaat, mengajar, berkontribusi, menolong sesama, membahagiakan yang sedang sedih. Itu namanya khalifah. Oh, ini ada sakit, yuk kita bantu. Oh, ini ada ini, yuk kita support. Ini lagi sedih, ini lagi ini. Ya tidak mampu, memang kalau diikutkan tidak habis-habis badan kita. Tapi berapa yang kita mampu, yang kita usahakan. Karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai, ini tulisan saya ini kan bagus sekali. Untung WA tuh tidak oke tulis tangan kayak gini. Karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Yang namanya khalifah itu, turunannya sini ini. Bukan jabatannya, tapi berkontribusi, memberi, menolong, apalagi berbagi, merangkul, tawasobil haq, tawasobil sabar. Inilah khalifah. Bermanfaat, melayani, berkhidmat. Kalau ulama tuh bilang sayyidul qaumi khadimuhum. Pernah dengar? Apa? Pernah dengar? Sayyidul qaumi khadimuhum. Yang berhak menjadi pemimpin suatu kaum itu adalah orang yang paling banyak melayani di antara mereka semua. Jadi pemimpin, jadi pejabat tuh harusnya tidak bisa santai, sibuk melayani seharusnya. Tapi faktanya
Sibuk dia, minta dilayani. Ngomong apa gitu deh? Salah ngomong kan? Jadi jabatannya atau kontribusinya yang dinilai? Apa yang dimiliki atau apa yang diberikan? Nah, gitu. Ya, siapa yang baru paham nih? Pelan-pelan nih. Untuk apa dan mengapa? Bisa dijawab nggak? Sering terbalik-balik tuh. Saya sering tanya orang udah tua tak paham nggak? Untuk apa Pak kita diciptakan? Untuk jadi khalifah. Oh, tak ngerti dia bahasa Indonesia. Mengapa kita diciptakan? Baru jawabannya karena. Kalau jawabannya mengapa, jawabannya karena. Kalau jawab pertanyaannya untuk apa? Untuk. Dah, ini dulu. Nanti tak bisa. Pelan-pelan. Ini ya belum tentu melekat. Siapa saya? Atau saya siapa? Mana yang benar nih? Saya siapa atau siapa saya? Oh. Udah 2023 katanya. Udah keliling-keliling dunia. Masih tak bisa jawab siapa saya? Siapa saya? Jawaban 1. Jawaban 2. Siapa saya? Ngomong yang baik-baik itu kepribadian beliau enggak? Doa-doakan orang kepribadian beliau enggak? Saling memberi hadiah itu kepribadian beliau enggak? Mengucap yang baik-baik untuk kepribadian beliau enggak? Lebih baik diam daripada ngomong-ngomong tak jelas. Mantap enggak? Kalau laki-laki berarti jadi suami yang baik, teladani yang baik-baik, ambil yang baik-baik, pastikan bawa rezeki yang halal, bawa balik ke rumah. Itu suami. Kita wajib ngasih nafkah. Jangan sampai istri terbalik. Istri harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Kalaupun dia bantu suaminya itu bonus. Kalaupun dia bantu suaminya itu bonus. Dah, pertanyaan 1 insya Allah bisa dijawab. Nanti keluar di ujian ya. Nah, apa amalan-amalan yang bisa dilakukan? Sering-sering doakan orang dalam diam. Lagi sholat duha, lagi sholat malam, ibu sambil ngaduk apa? Ngaduk semen pula. Ngaduk kue, ngaduk adonan, bikin nagosari, bikin tapai, bikin pisang goreng. Ya Allah, aku ingat sama orang itu tuh baik dia sama aku. Ya Allah, mudah-mudahan lancar semua urusannya, sehat dia tuh. Ya Allah, ingat sama guru sini, ustadz ini, udah tak ada, dah ustadz tuh. Semoga Allah lapangkan kuburannya. Itu namanya. Amin. Walah kami flu. Kita mancing malaikat untuk mengaminkan doa kita balik. Makin hari makin baik, makin hari makin soleha, makin hari makin soleh itu. Terus untuk apa saya ini diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, aku diciptakan ke muka bumi ini tujuannya cuma satu. Illa, tidak ada pilihan lain. Tidak boleh pakai yang lain-lain. Allah cuma bilang ibadah. Terus gimana Ustaz? Saya mau sholat, saya ke pasar, saya jualan. Makanya di sekuler itu diajarkan terpisah. Jangan bawa agama di bisnis. Loh, dalam Islam tuh bisnis tuh ya agama. Di bisnis tuh ya bawa agama. Dalam agama tuh ya ada bisnis. Nyambung gak? Dagangnya pakai prinsip Islam. Bukan untung rugi, tapi surga neraka. Ada riba, ada akad batil.
Tidak bisa asal dapat cuan. Dia cuan kan, Caimin Umar dan Haririn Gantara. Cuan. Jadi kalau dia berdua berpisah itu tak dapat cuan gitu. Hilang cuan. Ketemu sama anak-anak saya waktu itu ke Sulawesi. Saya kira ngamen. Begitu buka kaca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oh, bacakan saya Al-Muluk. Saya dengarkan sampai habis. Bagus begitu bacaannya. Tak terpikir saya. Mungkin orang akan resek, ya lagu dong lagu, masa kau bacakan aku Quran? Daripada dengar lagu, bagus dengar Al-Muluk. Tak terpikir saya, di Sulawesi itu pertama kali saya. Makassar sih. Supaya ada waktu itu. Begitu landing, berhenti di lampu merah, keluar dari bandara Maros, ada anak-anak baca Al-Muluk. Saya bilang alhamdulillah dengan Quran. Waktu itu saya pindah lagi kemana ya? Oh, ke Padang juga pernah. Di Padang lagi makan di restoran, di rumah makan sarapan itu ada anak-anak yang bacakan Quran. Saya dengar suaranya bagus. Rupanya dia tinggal sama abangnya. Abangnya ke orang tuanya sedang sakit gitu. Jadi dia tak tahu nebus obat pakai apa. Mau nyanyi dia tak pandai, dia bilang. Akhirnya dia baca Quran. Pas ayat yang dibaca, kalau tidak salah saya itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya bilang ayatnya seram. Untuk apa kita diciptakan? Jadi nyikat WC itu ibadah enggak? Nyikat WC ibadah enggak? Masak? Nyiapkan makan suami? Iya ke. Pak, cari duit itu ibadah enggak? Hah? Ngasih nafkah ke istri ibadah enggak? Transfer duit ke istri? Yang jatah dia ya yang dia mau tuh, yang kira-kira menguntungkan dia tuh. Jadi apa yang kita lakukan karena Allah itu ibadah. Mengapa Allah menciptakan saya? Mengapa Allah menciptakan manusia? Jawabannya karena. Apa cara jawabnya? Karena Allah ingin. Apa Allah pengen apa? Menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Udah ada binatang yang numpahkan darah, udah ada yang sebelumnya merusak bumi ini. Allah pengen ciptakan yang baru, startup, supaya dia membuat kebaikan, menanam yang baik-baik, melakukan yang baik-baik di muka bumi. Makanya disebut manusia. Dia bukan jin, bukan malaikat. Kalau jin jalannya tuh memang ada jin yang beribadah, tapi ada jin yang kafir. Nah, iblis itu ditakdirkan Allah menjadi troublemaker, belok kiri terus sampai neraka nanti dia. Sedangkan malaikat belok kanan terus sampai nanti masuk surga juga. Tak pernah bikin dosa nih. Sebagaimana iblis juga tak pernah bikin pahala, dia pasti bikin dosa sampai nanti Allah takdirkan dia masuk dalam. Nah, manusia di tengah-tengah, kadang bikin baik, kadang bikin buruk, kadang bikin baik sambil bikin buruk juga. Duduk di majelis ilmu, betul, bagus, pakai jilbab, tutup aurat, tapi mulutnya ikut tengok ibu itu di depan, tak
nyambung jilbabnya. Kok sama sih dengan aku? Aku mikir itu kan. Duduk di majelis taklim bikin dosa saja gila. Apa abang itu tuh baju tak ganti-ganti? Oh aku kira aku yang mikir gitu. Oh perhatikan gak ya? Perhatikanlah. Macam kita nih ganti-ganti baju. Tak terpikir kita. Dia sampai mikir ke sana. Jauh imajinasinya. Ibu itu tuh kalau datang tuh gitu lagi tuh ini. Ah tuh pasti tak nyambung baju itu, pasti lain ini. Nah, tanda ya gitu. Ilaha illallah. Mulut. Apa? Apa bayar? Mulut. Nih bayar. Apa? Nah, jaga tuh. Tahu aja Ustaz penyakit perempuan. Bukan, saya tidak ngomong perempuan kok. Saya ngomong semuanya. Laki-laki dan perempuan. Jadi khalifah itu apa fungsinya tadi? Berkontribusi, memberi, menolong, berbagi, merangkul, bermanfaat, membesarkan hati orang. Banyak, silakan di sini masing-masing. Dah, ini dulu hari ini. Apa? Ini dulu. Kemana Ustaz? Mau ke PC. Guru balik awal. Mau ikat WC. Ikat WC ibadah tak? Ibadah. Jadi kalau bisa jawab 3 pertanyaan ini, siapa saya? Ini namanya big why. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan? Mengapa Allah menciptakan saya? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Mau kemana saya? Boleh lah ya? Tambah satu lagi ya? Jawabannya udah pasti tahu kan? Tuh jawabannya di situ. Mau kemana? Kampung mana? Kampung yang sesungguhnya bernama maka guru saya bilang dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Muncullah lagunya beliau, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duduk di depan, duduk di sini, yang hanya senyum-senyum, tak bergigi, banyak gigi. Yang berkumis, tak berkumis, tak berduit, banyak duit.
Mau kemana saya nih? Jawabannya balik kampung. Kampung yang betul tuh lah dia. Makanya orang yang tahu jawaban mau kemana nanti tolong ditulis lagi ya. Tempel lah pokoknya di ruang pimpinan tuh banyak-banyak. Apa? Big Why. 4 pertanyaan dasar. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan? Mengapa Allah menciptakan saya? Mau kemana saya? Balik ke kampung yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ayat kenapa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kata Allah, aku kasih semuanya, balasan sempurnanya nanti di sana. Dunia ini baru seuprit-uprit ya, sikit-sikit. Siapa yang pernah pergi keluar kota? Keluar Pontianak, keluar kota. Dari Pontianak pergi gitu, bawa koper enggak? Ada bawa baju? Ada pakaian dalam? Ada baju ganti? Ada odol gigi, pasta gigi? Ada sikat gigi? Bawa semua. Pertanyaannya, di kota yang mau kita tuju, misalnya ke Kajarta, kemana? Ke Kajarta tuh, ada nggak jual odol gigi? Ada nggak jual pakaian dalam? Ada nggak jual baju ganti? Di sana ada jual bang, aku bawa-bawa. Ada duit Ustaz. Oh iya. Nanti mahal Ustaz. Oke. Berapa hari perjalanan ke sana? 3 hari Ustaz. Bawa koper berapa besar? Sebesar itu bawa koper. Nah, untuk perjalanan yang cuma 3 hari ke Kajarta dan bisa belanja, kita bawa bekal banyak. Ini balik kampung ke kampung yang sesungguhnya santai ya. Mau saya bilang sama ibu, Tupperware di rumah tuh pakai. Tak punya, udah bilang. Tupperware punya orang balikkan. Dulu rantang. Sekarang Tupperware balikkan tuh yang ada nama-nama orang lain mau coba cek, dibalikkan. Ngapa mama saya kalau nyuci itu tuh tidak tengah gini, terbalik ketungkup. Satu supaya debu tidak masuk, satu. Yang kedua airnya supaya turun. Yang ketiga supaya aku tahu kata dia kalau ini punya orang cepat dibalikkan. Biasa ada nama di bawah tuh MR ADK IKA sih. Itu ada nama-nama kode. Cepat balikkan. Emas-emas yang dibelikan suami, gelang cincin belikan suami itu. Waktu nak minta belikan ngancamnya luar biasa. Kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak sayang sama aku. Berikan dong tanda sayangmu padaku. Oh, bibir apa? Udah kena belikan, oh gitu dong sayang. Pakai sekali itu letakkan. Pakai gelang baju-baju tuh yang ditumpuk-tumpuk di lemari tuh. Nah, coba cek, sedekahkan, geser. Banyak orang mau pakai, banyak orang mau nerimanya. Pasti ada yang mau terima. Dah, ngapa dipakai mumpung masih hidup? Nanti kalau kakak meninggal, yang pakai istri baru. Apa kata istri baru? Sedekah akbar kata dia. Apa? Nah, ada abang-abang yang tidak bawa istri? Kalau untuk ayamnya istri aku tak dengar gitu ya. Nah, makanya abang betul dah bawa istri itu biar dengar dua-duanya. Kajian samara, sama-sama kena marah. Saya tidak ada saya sayang-sayang barang-barang tuh. Pakai-pakai ya. Barang-barang mahal. Saya
kemudian kena kasih tas yang harga sampai 20 juta. Nggak masuk akal gak kasih. Tapi benda tuh ada di depan mata. Saya pakai untuk hari-hari supaya pahalanya ngalir. Bila dia nggak makainya di kuburan nggak dipakai kan bisa. Saya tengok tuh orang-orang suka numpuk-numpuk barang tuh, tak apa ya? Apa bu? Ditumpuk-tumpuk tuh apa? Jadi harta karun ke? Nunggu rusak baru sedekahkan. Kolektor barang antik enggak? Nak dijual tak mau gak dijual. Kita nak beli tak mau gak dia beli jualnya. Kita bilang sini saya beli biar saya sedekahkan. Semak aku nengok rumah nih kan gitu. Tak ada gak mau, tumpuk. Ujung-ujung expired budak tuh. Betul gak? Sayang. Kau ambil lah kamu tuh. Paham ya kira-kira ya? Coba tepuk sebelahnya. Ustaz ini ngomong apa? Paham gak kira-kira? Hah? Ketemu gak orang yang gitu tuh yang suka sayang, ketemu gak? Ada orangnya? Oh ada. Hidup tuh masih? Masih hidup. Apa doanya untuk orang yang kayak gitu tuh? Bingung. Mudah-mudahan sehat gitu. Dijadikan orang yang dermawan. Ya. Jadi pribadi yang suka berbagi gitu. Kena hisab Allah. Saya pakai. Beres saya pakai. Tengok dah tak cukup ini, geser, ambil lemari geser. Nih kurir saya, kurir. Nah ya, maka abang-abang, kakak-kakak sebelum nikah, selain nengok muka, coba tanya dia, apa prinsipmu dalam berbagi? Jangan sampai nikah sama orang masih kedekut bakhil cap garam tuku mati diri. Apa? Nah, masin kedekut bakhil cap garam tuku itu apa? Mati berdiri. Orang pelit rezekinya sulit. Orang pelit badannya gampang sakit. Orang pelit bisnisnya gampang pailit. Orang pelit kuburannya sempit. Tengok tuh orang pelit, gampang sakit. Duitnya bukan untuk sedekah, untuk bayar rumah sakit ya. Masih MASICN bakhil. MASICN garam tuku. Itu cara bacanya. Dah ya? Sip? Oke? Dah, 4 pertanyaan. Nomor 1, siapa? Saya. 2, untuk apa saya diciptakan? 3, mengapa Allah menciptakan manusia? Dalam kurung saya. Mengapa Allah menciptakan saya ini? Mengapa? Jawabannya karena. Bahasa Indonesia-nya harus baik dan benar. Yang ketiga, yang keempat, mau kemana saya? Jawabannya balik ke kampung ya. Balik kampung. Kemana balik kampungnya? Kumpul keluarga tuh sama siapa? Sama Rasulullah, sama para sahabat, siddiqin, syuhada, wassalihin,
Saya mengemas bahasa ini dengan bahasa yang ringan, yang mudah dipahami. Makanya di situ tulisannya itu balik kampung, kumpul keluarga. Tak ada orang lain kita nih, kan keluarga. Betul enggak? Banyak yang ngerasa tidak dilahirkan dari satu keluarga yang sama, bukan dari rahim yang sama, tak ada hubungan darah bahkan, tapi ngerasa kayak saudara betul dekat. Ada? Itu namanya keluarga. Keluarga. Jadi masih kapal menjalan, kita bikinlah program macam-macam nih, tujuannya supaya bisa kumpul keluarga. Nanti balik kampung, ke kampung yang sesungguhnya, kampung itu bernama A. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, barakallahu fikum. 4 pertanyaannya tempel baik-baik, bagikan di ruangan-ruangan tuh atau kantor kita tuh. Kalau enggak kita ada, saya cari tak ada tulisan ini, tutup kantornya, saya bawa tembok nanti. Apa gak guna berkantor-berkantor, tak ngerti apa yang dikerjakan. Ya, terutama 4 big why, 4 pertanyaan dasar. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan? Mengapa Allah menciptakan saya? Dan mau kemana saya? Jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang benar, maka antum akan menjalani kehidupan juga dengan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak atas segala salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Mohon doa ini untuk saya dan istri, untuk keluarga, untuk mama, untuk ibu Lampung dan semua anak cucu keturunan, dan doakan juga keluarga besar Masjid Kapal Menjalan kami semuanya agar selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa salaman sama-sama kiri kanannya, bilang terima kasih, jazakumullah khair, semoga sehat selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Kasih doa yang terbaik, belajar doakan orang panjang umur, murah rezeki, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, sehat, dijauhkan dari berbagai musibah, dijauhkan dari mara bahaya, dimuliakan Allah dunia dan akhirat, anak cucu keturunan saleh-salehah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya semuanya ya, guru balik awal.